Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Puji Astuti. Saya akan membahas materi mengenai fintech. Fintech merupakan singkatan dari kata finansial teknologi yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Menurut SWOT 2017, fintech merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknik informasi. Adapun macam-macam fintech, yang pertama, sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Yang kedua, peer-to-peer lending. Peer-to-peer ini merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Yang ketiga, crowdfunding. Crowdfunding ini adalah tipe fintech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan gaya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. Jenis-jenis layanan fintech. Yang pertama, digital payment. Pembayaran digital merupakan salah satu layanan retail yang paling banyak digunakan sehari-hari. Layanan ini meningkatkan pengalaman bagi pelanggan yang mencari pengalaman pembayaran yang efisien dalam hal kecepatan, kenyamanan, dan aksesibilitas multisaluran. Yang kedua, akun agregator. Bagi konsumen pengguna smartphone yang memerlukan dan menggunakan beraneka macam layanan transaksi perbankan, jenis fintech akun agregator ini adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, personal finance. Terbatasnya kemampuan masyarakat Indonesia yang mengelola dan membuat Terbatasnya kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengelola dan membuat rencana investasi keuangan menimbulkan kebutuhan akan bantuan perencanaan keuangan. Yang keempat, financing and investment. Perusahaan fintech, financing and investment meliputi perusahaan fintech yang memberikan layanan crowdfunding dan peer-to-peer lending. Yang kelima, informasi and financial. Jenis fintech ini memberikan layanan informasi bagi para calon konsumen menggunakan produk atau layanan jasa keuangan. Pada umumnya, informasi yang diberikan adalah informasi mengenai kartu kredit, tingkat suku bunga, reksadana, dan premi asuransi. Perkembangan fintech di Indonesia. Indonesia telah mulai mengembangkan produk inovatif dan menguatkan sistem teknologi dalam bisnis. Berdasarkan jenis fintech yang berkembang di Indonesia, beberapa lembaga jasa keuangan yang sudah melakukan perkembangan dan inovasi fintech terbagi dalam beberapa sektor, yaitu layanan perbankan digital atau digital banking, pembiayaan, dan investasi, serta asuransi. Berdasarkan laporan dari Asetur menyampaikan bahwa fintech merupakan salah satu faktor ekonomi dalam pertumbuhan tercepat. Indonesia dilaporkan sebagai salah satu negara di kawasan Asia yang pertumbuhan pasar fintech yang cukup tinggi. Pergeseran perilaku masyarakat di Indonesia pada aspek layanan digital serta tingginya penetrasi pengguna internet dan smartphone menjadi salah satu pemicu pesatnya perkembangan fintech di Indonesia. Adapun keunggulan dan kelemahan fintech. Keunggulan fintech yang pertama, kemudahan pelayanan finansial. Yang kedua, melengkapi rantai transaksi keuangan. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Yang keempat, melawan lintah darat. Yang kelima, memberikan kemudahan untuk memberikan donasi. Yang kelima, mempermudah untuk mengelola keuangan. Dan yang keenam, memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan fintech yaitu satu, potensi kehilangan dana konsumen yang sangat tinggi. Yang kedua, rawan terhadap penyalahgunaan data. Ketiga, potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencurian uang maupun pendanaan terorisme. Yang keempat, tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar. Yang kelima, belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur
terkait sistem keamanan dan integrasi produknya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fintech. Apabila ada kekurangan maupun salah kata dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.